Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Karman HSPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 1 Banyuwangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekaligus mahasiswa PPG guru tertentu batch 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Raden Mas Sahid Surakarta dengan NIM 25321222602 dan nomor peserta PPG 740751000132. Pada hari ini, Kamis tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 8 SMP Negeri 1 Banyuwangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam rangka uji kinerja PPG dengan tema meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya hari ini dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Dan seperti biasanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Semoga materi yang akan kita pelajari pada hari ini mudah kita mengerti, mudah kita pahami berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan. Siap. 1, 2. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon dengarkan namanya. Alfian, Alifuddin, Ammar, Afikah Anugrah Lestari, Alia Sabila, Akila Novisa Ode, Dior Giorgio Mappa, Dewi Anugrah, Laode Anesahdin, Laode Muhammad Nur Ilmu Safat, Laude Muhammad Zakwan Dewi Cahya, Hadir Pak. Laude Rafis Resvan, Mirhan Dehan,
Muhammad Alif Silawane, Hadir, Pak. Muhammad Aditya, Hadir, Pak. Muhammad Rendi, Muhammad Fahril Mulyono, Hadir, Pak. Muhammad Rahmat, Hadir, Pak. Retno Sufyanti, Hadir, Pak. Nurul Nikita, Hadir, Pak. Rizky Hadi, Pak. Samsudin, Waode Afika Adianto, Waode Dewi Permatasari, Sakit. sakit. Waode Merlin, Hadir, Pak. Waode Meisa Kamila, Sakit. sakit. Watika, Hadir, Pak. Yuna, Hadir, Pak. Yusrianti Ode, Hadir, Pak. Zakir Khaidir Aswan, Waode Selfie. Ya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada hari ini, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kepada ketua kelas saya minta supaya memimpin lagu wajibnya. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, silahkan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk. Ya, mohon perhatiannya ke depan semua. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita pada hari ini, Pak Guru mengharapkan kepada kalian semua agar selalu memperhatikan dan menyimak dengan baik setiap materi yang dibawakan oleh Bapak dan Ibu Guru, termasuk materi pendidikan agama Islam hari ini, agar kalian mudah memahami setiap inti materi yang disajikan nanti. Kemudian perlu kalian ketahui bahwa saat ini kalian telah berada di sebuah zaman yang disebut dengan zaman digital, di mana di zaman ini kalian akan lebih mudah mendapatkan informasi yang penting dan akan lebih cepat mendapatkan materi-materi yang berkaitan dengan pelajaran kalian berkat kecanggihan digital saat ini. Namun perlu kalian ketahui bahwa hidup di zaman digital saat ini, menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, menjadi orang kritis itu tidak cukup kalian miliki. Tapi kalian harus memiliki akhlak yang baik dan kuat saat ini. Apalah artinya kalian memiliki ilmu yang tinggi, wawasan yang luas,
menjadi orang hebat, menjadi orang sukses, tapi kalian tidak memiliki akhlak atau karakter yang baik. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu yang menjadi keutamaan di dalam diri beliau adalah karena adanya sebuah akhlak yang baik yang patut kita contohi dan terapkan di dalam kehidupan kita sepanjang zaman. Nah, oleh karena itu, kalau kalian ingin selamat dunia dan akhirat, maka kalian harus memiliki ilmu dan karakter yang baik. Kalau kalian hanya memiliki ilmu pengetahuan, tetapi tidak memiliki karakter yang baik, maka hati kalian akan mudah dipengaruhi oleh sifat sombong. Dan akhlak kalian itu akan semakin rusak akibat pengaruh perkembangan digital saat ini. Tetapi, kalau kalian hanya memiliki karakter yang baik, tetapi tidak memiliki ilmu pengetahuan, maka hal ini juga akan memudahkan kalian terjerumus ke dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kepada kita, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu. Baiklah, kita akan masuk kepada materi kita hari ini, yaitu tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Adapun tujuan pembelajaran materi kita pada hari ini adalah, yang pertama, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa diharapkan dapat mengidentifikasi perbedaan Nabi dan Rasul Allah. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan dapat menguraikan tugas Nabi dan Rasul. Yang keempat, siswa diharapkan dapat menjelaskan makna mukjizat Nabi dan Rasul Allah. Kita masuk kepada pembahasan nomor 1, yaitu iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Sebelum kita membahas tentang pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah, alangkah baiknya kita melihat kembali pengertian iman menurut bahasa dan istilah. Nah, di sini di bagian A pengertian, iman menurut bahasa adalah pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Sedangkan menurut istilah, iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Ya, kira-kira sampai di sini ada yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Silahkan. Ya, Pak. Ya. Silahkan. Iman kepada Nabi dan Rasul artinya membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada manusia. Ya, mungkin ada yang lain yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan iman kepada Nabi dan Rasul Allah? Silahkan. Siapa lagi? Ya. Iman kepada
kepada Nabi dan Rasul itu artinya percaya bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang diberi tugas di muka bumi ini. Ya, oke. Ada lagi? Dari laki-lakinya ada? Ya, oke. Kita lihat. Ya, apa yang dijelaskan oleh temannya itu sangat singkat dan tepat, bahwa iman kepada Nabi dan Rasul Allah itu adalah membenarkan bahwa Allah memiliki Nabi dan Rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Nah, dari sini mungkin juga kita sudah bisa pahami kira-kira siapa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul itu, atau apa perbedaannya Nabi dan Rasul. Ada yang bisa jelaskan? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Nabi adalah seseorang yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan kalau Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya atau umat manusia. Ya, oke. Ada lagi yang bisa jelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul, atau siapa yang dimaksud dengan Nabi dan Rasul itu? Silahkan. Ya, silakan. Nabi adalah pembawa kabar, sedangkan Rasul adalah utusan. Ya, oke. Ya, semua jawaban kalian itu benar dan tepat. Kita lihat perbedaan antara Nabi dan Rasul Allah itu adalah, ini ada dua. Menurut bahasa, Nabi adalah berarti pembawa berita, sedangkan Rasul adalah utusan. Ini menurut bahasa. Sekarang kita lihat menurut istilah. Menurut istilah, Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umat manusia. Di mana letak perbedaannya? Ya, dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi kalau Rasul, kalau Nabi itu hanya untuk dirinya sendiri, tetapi kalau Rasul itu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Di situ letak perbedaannya. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi bagian B, yaitu tugas Nabi dan Rasul. Sebelum Pak Guru menjelaskan lebih jauh, mungkin ada di antara siswa yang bisa menjelaskan dengan singkat apa saja tugas Nabi dan Rasul menurut yang kalian ketahui. Silahkan. Saya Pak. Ya. Tugas utama Nabi dan Rasul, Allah sebagai saksi bagi umatnya. Ya, ada lagi yang lain? Saya Ya, silahkan. sebagai pembawa kabar gembira. Ya. Ada lagi? Ya, silahkan. Sebagai pemberi peringatan. Ya, oke, baik. Itulah beberapa tugas Nabi dan Rasul menurut pendapat teman kalian. Sekarang kita lihat tugas Nabi dan Rasul berdasarkan penjelasan Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 45 yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiran wa nadhira. Artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan.
Berdasarkan Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 ini dapat disimpulkan bahwa tugas Nabi dan Rasul itu hanyalah 4. Seperti yang kita lihat. Yang pertama, sebagai saksi bagi umatnya. Kemudian yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Tugas yang ketiga, sebagai pemberi peringatan. Dan yang keempat adalah sebagai juru dakwah. Ya, selanjutnya perlu saya tambahkan penjelasan Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 yang menyebutkan tentang tugas Nabi dan Rasul, yaitu yang pertama, para Nabi dan Rasul diberi tugas sebagai saksi bagi umatnya. Nah, hal ini bagi seorang Nabi dan Rasul tentu mereka tahu pasti siapa golongan umat manusia yang betul-betul menjalankan perintah ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, dan siapa golongan manusia yang setia kepada Nabi dan Rasul. Kelak di kemudian hari, para Nabi dan Rasul dituntut untuk menyampaikan kesaksiannya terhadap umatnya yang setia. Kemudian tugas yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira. Nah, tugas yang kedua ini, para Nabi dan Rasul akan menyampaikan kabar gembira khusus kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang percaya terhadap kenabian mereka, kepada orang-orang yang senantiasa menjalankan ajaran agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Salah satu kabar gembira yang dibawa mereka itu adalah adanya kehidupan surga yang merupakan balasan bagi orang-orang yang percaya kepada Nabi dan juga menjalankan ajaran agama yang dibawa mereka. Kemudian tugas yang ketiga adalah para Nabi dan Rasul itu akan diberi tugas sebagai pemberi peringatan. Tugas yang ketiga ini, para Nabi dan Rasul itu akan memberikan peringatan kepada umat manusia, khususnya yang ingkar kepada para Nabi dan Rasul atau yang tidak mengakui kenabian dan kerasulan mereka. Juga tidak mengakui ajaran agama yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Nah, sehingga di sini para Nabi dan Rasul memberikan peringatan bahwa akan ada balasannya atas ketidakpengakuan mereka, yaitu neraka jahanam sebagai balasan atas perbuatan mereka. Kemudian tugas yang keempat adalah sebagai juru dakwah. Jadi para Nabi dan Rasul itu akan selalu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau akan selalu melakukan dakwah, melakukan ceramah kepada umat manusia, juga akan membimbing umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beberapa tugas utama yang menjadi kewajiban bagi para Nabi dan Rasul pada saat mereka hidup di dunia, bahkan di akhirat kelak nanti. Kira-kira sampai di sini sudah bisa dipahami tugas Nabi dan Rasul? Oke. Kita masuk ke materi bagian C, yaitu mukjizat Nabi dan Rasul. Ada yang tahu pengertian mukjizat? Ya, silahkan. Yang dimaksud mukjizat Nabi dan Rasul ialah peristiwa luar biasa yang dimiliki Nabi dan Rasul. Ya, ada lagi yang bisa menjelaskan pengertian mukjizat sebelum saya lanjut? Silahkan. Mukjizat ialah melemahkan yang berasal dari kata ajaz. Ya, baik. Itulah pengertian mukjizat menurut teman kalian, dan di sini perlu saya tambahkan bahwa mukjizat itu memiliki dua arti, yaitu menurut bahasa dan menurut istilah. Kita lihat pengertian mukjizat menurut bahasa.
yaitu berasal dari kata dalam bahasa Arab ajaza yang artinya melemahkan. Sedangkan menurut istilah, yaitu peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul sebagai bukti kenabian dan kerasulannya, yang bertujuan untuk melemahkan orang yang tidak percaya atau ingkar terhadap para nabi dan rasul. Yaitulah pengertian mukjizat menurut bahasa dan menurut istilah. Namun perlu kalian ketahui bahwa tidak semua peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seseorang itu disebut dengan mukjizat. Kenapa demikian? Berikut penjelasannya. Yang pertama, irhas. Irhas adalah sebuah peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri seorang calon nabi dan rasul. Yang kedua, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang diberikan kepada nabi dan rasul. Kemudian yang ketiga, karamah adalah kejadian luar biasa yang diberikan kepada wali Allah. Yang keempat, ma'unah adalah peristiwa luar biasa yang terjadi atau yang diberikan kepada orang mukmin atau orang saleh. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, sihir adalah peristiwa luar biasa yang terjadi atau dimiliki seseorang berkat bantuan jin dan setan. Ya, sampai di sini terkait masalah mukjizat sudah dipahami semua? Ya, baik. Kita lanjut ke materi kesimpulan. Setelah kita mempelajari materi hari ini, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Yang pertama, materi hari ini menekankan pentingnya mengimani nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, iman kepada nabi dan rasul adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nabi dan rasul yang sengaja dipilih untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Kemudian yang ketiga, nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk diberikan kepada orang lain atau kepada umat manusia. Kemudian yang keempat, tidak semua peristiwa luar biasa pada diri seseorang itu disebut dengan mukjizat. Ya, demikianlah kesimpulan materi kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat menambah ilmu pengetahuan kita. Dan untuk minggu depan kita akan membahas materi yang kedua, yaitu meneladani nabi dan rasul Allah. Baik, sebelum Pak Guru menutup materi kita pada hari ini, Pak Guru ingin kembali menyampaikan kepada kalian semua bahwa meyakini nabi dan rasul Allah itu tidak cukup kalian menghafal nama-namanya saja, melainkan kalian harus mampu juga menghadirkan keyakinan lebih dalam diri kalian masing-masing. Kalian juga harus mampu mengucapkannya secara lisan apa yang kalian sudah yakini. Dan kalian juga harus mampu membuktikan pengakuan kalian itu dengan perbuatan kalian, dalam hal ini menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi dan Rasul, terutama Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian perlu juga kalian ketahui bahwa Nabi dan Rasul yang diutus di muka bumi ini adalah merupakan
petunjuk bagi umat manusia. Sehingga dengan selalu meyakini Nabi dan Rasul Allah, maka insya Allah kalian tidak akan kehilangan arah. Insya Allah kalian tidak akan kehilangan petunjuk hidup di tengah-tengah perkembangan zaman digital yang penuh dengan tantangan dan pengaruh saat ini. Oleh karena itu, di tengah-tengah perkembangan zaman digital yang penuh dengan tantangan dan pengaruh kehidupan, maka jangan lupa perkuat imannya, jadikan karakter sebagai pondasi utama dalam menuntut ilmu, supaya ilmu yang kalian akan dapat nanti menjadi berkah buat diri kalian, buat keluarga, buat agama, bangsa, dan negara kita. Dan marilah kita tutup materi ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Siap. 1, 2. Tiga. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Doakan kami sukses. Kami sayang Pak Guru. Pak Guru sayang kami. Ya, terima kasih.